مهين وبلغ مكروه من الطاغين. Zikir, salawat, serta ayat-ayat suci Al-Quran dilantunkan ribuan orang yang ada di sini demi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Selamat datang di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, atau yang biasa dikenal dengan Kota Wali. Ya, karena dulunya di sini merupakan pusat persebaran agama Islam di tanah Jawa. Lantas seperti apa kisah persebarannya dan apa saja peninggalan-peninggalannya? Inilah Haul Akbar, pengajian bersama yang dilakukan oleh 2.500 warga Demak untuk mendoakan alim ulama hingga para wali Allah yang telah menghadap Sang Khalik. Dilakukan di alun-alun Kabupaten Demak, tradisi rutin ini dilaksanakan setiap bulan Sya'ban atau Ruwah sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pengajian sekaligus dilakukan untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah menjaga kedamaian dan keutuhan negara dengan siraman rohani. Ya, Kabupaten Demak memang sangat kental dengan segala tradisi yang bernafaskan Islam. Bukan tanpa sebab, kisah persebaran agama Islam pertama di tanah Jawa ada di Demak. Dan Masjid Agung Demak menjadi salah satu bukti sejarahnya. Siapa sangka, masjid yang juga menjadi tujuan wisata di Jawa Tengah ini telah berusia 553 tahun, syarat akan sejarah Islam Nusantara abad ke-15. Salah satu pendirinya adalah Raden Fatah, seorang putra mahkota dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit ke-11. Bermula saat Raden Fatah bertemu dan berguru dengan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Ampel, di tengah perjalanan menemui ayahandanya di Kerajaan Majapahit. Di tangan Sunan Ampel, Raden Fatah dididik ajaran-ajaran Islam selama 4 tahun, hingga akhirnya ia mendapatkan suatu tugas penting. Isman Pratama, salah satu peneliti arkeolog serta sejarah masjid-masjid kuno di Indonesia, memaparkan cerita mengenai Raden Fatah. Kemudian Raden Fatah ini ditugasi oleh gurunya tadi untuk menyebarkan Islam ya di daerah yang kita sebut sekarang daerah Gelagawangi, ya daerah Bintoro, yang kemudian kelak nanti Bintoro itu menjadi Demak. Daerah Gelagahwangi adalah hutan dengan sedikit penduduk, namun disinilah awal mula Raden Fatah mendirikan sebuah pondok pesantren. Dari usahanya ini, Raden Fatah menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan tugas. Ia mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat yang masih menganut kepercayaan pra-Islam. Ia mensyiarkan Islam dengan cara menerapkan contoh dalam kegiatan sehari-hari di pondok pesantren yang dipimpinnya. Suwagyo, salah satu takmir Masjid Agung Demak, menceritakan keberhasilan Raden Fatah kala itu. Kurang dari 2 tahun, kurang lebih yang masuk Islam sudah ada 2.000 lebih masyarakat di lingkungan Gelagahwangi, yang mana tadinya adalah paham Hindu, Buddha, animisme, kepercayaan dan kapitayan. Kemudian melihat keberhasilan dan kesuksesan Raden Fatah, Wali Songo datang dan berkumpul di pondok pesantren Gelagahwangi, musyawarah mufakat dengan Raden Fatah untuk mendirikan masjid yang sekarang dikenal masyarakat luas adalah Masjid Agung Demak. Kala itu masjid diberi nama Masjid Pondok Pesantren Gelagahwangi. Pasca berdirinya masjid, semakin banyak warga yang akhirnya memeluk ajaran Islam. Masjid pun tidak bisa menampung seluruh jamaah saat melaksanakan ibadah berjamaah. Wali Songo memutuskan untuk merombak kembali masjid, terutama untuk menampung jamaah yang kian bertambah. Karena keberhasilan ini, Raden Fatah dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Islam pertama di Pulau Jawa pada tahun 1478 Masehi. Pemugaran masjid tersebut ditandai dengan condro sengkolo atau penanda waktu yang hingga saat ini terukir di pengimaman Masjid Agung Demak. Dengan condro sengkolo, dikasih tanda seekor bulus atau kura-kura, yang mana menunjukkan tahun, orang mengartikan, yaitu kepalanya 1, kakinya 4,
badannya dianggap angka 0, terus ekornya dianggap angka 1. Jadi 1401 Saka. Identik dengan tahun 1479 Masehi. Itu Masjid Masa Kasultanan atau Wali Songo. Ada 2 kali pemugaran. Namanya juga berubah, Masjid Kasultanan Demak Bintoro. Setelah resmi menjadi kesultanan, Raden Fatah bersama dengan Wali Songo membuat tata pemerintahan untuk pertahanan, sekaligus penanda sebagai kerajaan Islam yang berhasil berdiri pertama kali di tanah Jawa. Jejak keberhasilan ini tak lepas dari peran seorang Sunan Kalijaga. Turut andil bersama Raden Fatah, Sunan Kalijaga juga mendekatkan Islam kepada masyarakat Demak. Pendekatan dilakukan dengan kreatif dan menarik, karena mengadopsi budaya-budaya Jawa yang telah ada sebelumnya. Seperti menjadi dalang dalam sebuah pertunjukan wayang kulit yang dilengkapi oleh alunan gamelannya syahdu. Syiar Islam pun disisipkan Sunan Kalijaga dalam cerita pewayangan yang dibawakannya. Salah satu cerita yang sering dibawakan untuk keperluan berdakwah adalah Jimat Kalimasodo. Ikilah yang Ikilah yang Kalimasodo. Nah, perihal jimat Kalimasodo itu sebenarnya adalah simbol dari kalimat syahadat, ya, yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijogo, ya. Nah, pentas dari jimat Kalimasodo ini yang sering dia pentaskan, ya, karena kan kalimat syahadat itu kalimat syahadat, ya. Orang untuk masuk Islam kan menggunakan syahadat yang pertama. Jadi metode dakwah dari Sunan Kalijogo ini sangat mengadaptasi budaya lokal, sehingga masyarakat lokal mau masuk ke dalam agama Islam secara perlahan-lahan, ya, lewat menonton wayang tadi. Selain cerita Jimat Kalimasodo, Raden Fatah dengan Sunan Kalijaga bersama para wali songo lainnya juga mengenalkan tradisi grebek syahadatain yang hingga kini dikenal dengan sekatenan. Tradisi ini merupakan pengajian sekaligus pesta rakyat. Masyarakat Demak berkumpul di alun-alun, lalu bersama-sama diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perjuangan persebaran Islam kala itu masih bisa terlihat di setiap sudut bangunan Masjid Agung Demak hingga saat ini. Lantas, seperti apa arsitektur bangunan masjid dan peninggalan-peninggalan yang syarat akan makna sakral tersebut? Masjid Agung Demak, eksotismenya masih terlihat jelas karena keaslian dari arsitekturnya bertahan hingga kini. Berbentuk limas khas Jawa Indonesia, bangunan masjid ini syarat akan banyak makna. Atapnya berbentuk gunungan bertumpuk 3, yang mana diartikan paling bawah yaitu iman, tumpukan kedua adalah Islam, dan ketiga adalah ihsan. Lalu ada sebuah mustoko atau mahkota yang terletak paling atas. Ini diartikan oleh Wali Songo sebagai kekuasaan tinggi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bahan baku masjid terbuat dari kayu jati, baik dari lantai, dinding, atap, maupun soko gurunya. Muhammad Cahyo Novianto, peneliti arsitektur masjid kuno, memaparkan kualitas dari kayu yang digunakan pada Masjid Agung Demak. Ya, ini kan bahan utamanya kan kayu, dan kayu yang memang kuat tuh kayu jati memang. Jadi di zaman itu memang mungkin tidak terlalu susah menemukan kayu jati dengan diameter 90-80 cm sepanjang belasan meter, itu 16 meter, utuh lurus begitu. Itu menjadi satu tiang penuh gitu ya. Jadi memang karena itulah kayu yang paling bagus dan paling kuat, maka digunakan sebagai tiang utama atau disebut dengan soko guru. Soko guru itu kan soko itu tiang atau bahasa asal dari suku atau kaki, jadi seperti kaki. Dari bahasa Jawa Kawi itu suku. Soko guru di Masjid Agung Demak ini adalah peninggalan Wali Songo.
memiliki tinggi 17 meter serta diameter mencapai 65 cm. Keempatnya masih terjaga keasliannya dengan perlindungan lapisan kayu baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga kontak langsung para jamaah dari kemungkinan perilaku syirik. Ini adalah Soko Guru, bagian yang paling melegenda dari seluruh bangunan yang ada di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Kenapa melegenda? Karena keempat tiangnya dahulu dibuat oleh para sunan dari Wali Songo. Dan satu tiang yang paling menarik adalah yang di sebelah kiri saya, yaitu buatan dari Sunan Kalijaga. Karena dibuat dari soko tatal atau dari serpihan kayu yang kemudian direkatkan kembali. Ini juga menjadi salah satu lambang persatuan untuk masyarakat sekitar. Bergeser ke bagian depan dalam masjid, tepatnya di samping pengimaman, terdapat kholwat atau biasa disebut maksurah, tempat khusus penguasa masa Kesultanan Demak melakukan ibadah salat. Berbentuk ruangan kecil, dihiasi dengan warna merah dan hijau, maksurah memiliki ukiran yang berarti memuliakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, maksurah dimanfaatkan untuk salat sunnah para imam Masjid Agung Demak. Peninggalan lainnya adalah peninggalan dari Raden Fatah berupa ornamen serta benda-benda yang berciri khas Kerajaan Majapahit. Seperti lambang Surya Majapahit ini tersebar di seluruh interior masjid. Dulunya, Surya Majapahit adalah simbol para dewa yang dipercaya oleh Kerajaan Majapahit. Namun, Raden Fatah mengubah maknanya menjadi 8 arah mata angin sebagai pedoman hidup manusia. Banyaknya peninggalan khas Majapahit di Kerajaan Demak ini ternyata menyimpan kisah tersendiri. Pak Wagio, ini katanya ada salah satu peninggalan yang masih asli Majapahit yang ditempatkan di tempat samping pengimaman ya Pak ya? Iya. Ceritanya ini adalah Dampar Kencono atau tempat singgasana Raja Majapahit, Raja pertama sampai Raja ke-12. Pada saat terjadi pengerorongan kekuasaan di Kerajaan Majapahit, yaitu seorang Adipati Kediri merongrong ayahanda beliau Raden Fatah, yaitu Raden Bhre Prabu Baja V. Kemudian karena Raden Fatah merasa memiliki hak waris penuh atas Kerajaan Majapahit, maka beliaulah berangkat memerangi Raden Girindawardhana. Alhamdulillah dalam peperangan dengan Raden Girindawardhana di Kerajaan Majapahit, Raden Fatah dan pasukannya mendapatkan kemenangan. Lah, salah satu bukti kemenangan adalah Dampar Kencono atau singgasana atau tempat duduk Raja Majapahit. Ini dibawa beliau pulang ke Kesultanan Demak Bintoro. Tak hanya di dalam masjid, peninggalan Raden Fatah bernuansa Kerajaan Majapahit juga terdapat di bagian depan masjid berupa 8 soko ukir. Dulunya, 8 soko ukir dengan ukiran khas Kerajaan Majapahit ini merupakan penopang pendopo utama Kerajaan Majapahit. Sekarang, 8 soko ukir ini difungsikan sebagai penopang serambi Masjid Agung Demak. Dari bagian serambi masjid, tampak dinding luar masjid yang dihiasi oleh puluhan keramik cantik berwarna biru dan putih yang telah melekat ratusan tahun. Ini juga peninggalan para leluhur, yaitu khususnya Wali Songo dan Ibunda Raden Fatah, yaitu keramik abad ke-14 dari Putri Campa, jumlahnya kurang lebih 65 buah yang menempel di Masjid Agung Demak. Di bagian luar samping masjid terdapat kolam wudhu bersejarah. Dulunya, kolam ini merupakan tempat wudhu para wali songo dan juga masyarakat Demak yang ingin memeluk ajaran Islam. Ajakan mensucikan diri kepada masyarakat Demak sebelum melakukan kegiatan di masjid ini diprakarsai oleh Raden Fatah dan Sunan Kalijaga. Sementara di halaman masjid, terdapat sebuah menara kokoh pemberian pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-17. Menara ini terbuat dari besi baja setinggi 22 meter, dengan bagian kaki berukuran 4 x 4 meter. Kala itu,
pemerintah kolonial Hindia Belanda harus mengeluarkan biaya sebesar 10.000 gulden untuk membangun menara ini. Lalu, ada juga atap menara berbentuk kubah. Ini difungsikan untuk mengumandangkan azan sebagai penanda waktu salat hingga saat ini. Ya, begitulah keindahan arsitektur bangunan Masjid Agung Demak dengan segala maknanya. Bukan hanya sebagai pusat persebaran agama Islam pertama di Jawa, tetapi juga sebagai percontohan bangunan masjid-masjid bersejarah lainnya. Selain bangunan utama, di kawasan Masjid Agung Demak juga terdapat museum khusus dan juga sebuah komplek pemakaman yang selalu ramai oleh para peziarah. Seperti apa isi dari museum tersebut dan makam siapa saja yang berada di komplek pemakaman Masjid Agung Demak? Tidak hanya sebagai tempat beribadah, Masjid Agung Demak juga menjadi pusat penelitian dan edukasi tentang sejarah Islam di Tanah Jawa. Masih di kawasan Masjid Agung Demak, sebuah museum khusus digunakan menyimpan barang-barang peninggalan bersejarah. Museum ini juga termasuk dalam cagar budaya. Sederet ayat-ayat suci Al-Quran karya tangan Sunan Bonang terlihat dan masih terjaga baik tulisannya. Di bagian tengah museum, ada 4 potongan soko guru asli buatan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Potongan ini dipisahkan karena kondisinya yang sudah tidak begitu baik. Namun, untuk sisanya, setinggi 10 meter, masih difungsikan untuk menopang bangunan utama masjid. Di bagian belakang potongan soko guru, tampak sebuah pintu dengan ukiran yang khas. Pintu ini memiliki condro sengkolo atau penanda waktu, berbunyi Nogo Mulat Salirawani yang menunjukkan angka tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Tahun tersebut diprediksi sebagai peletakan batu pertama dari pembangunan Masjid Agung Demak. Di sisi sebelah kiri museum terdapat peninggalan Wali Songo berupa beduk dan kentungan. Dahulu, Wali Songolah yang membuat dan memperkenalkan fungsi beduk dan kentungan. Hingga akhirnya ritual membunyikan beduk dan kentungan masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Dulu para Wali Songo membuat beduk dan kentungan adalah sebagai tanda untuk pelaksanaan waktu menjalankan sholat atau beribadah pada Allah SWT. Bunyinya kalau dipukul kentongan itu tong 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 tong, diartikan oleh Wali Songo bahwa masjidnya masih kosong atau masih kosong. Kemudian beduk kalau ditabuh itu bunyinya deng 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 deng, masjidnya masih sedeng, masih muat. Artinya seperti itu untuk sholat berjamaah. Tak berhenti sampai museum, di kawasan Masjid Agung Demak juga terdapat komplek pemakaman yang tak pernah sepi peziarah, terutama jelang dan selama bulan suci Ramadan. Di komplek pemakaman ini terdapat makam para raja atau sultan kerajaan Demak dari masa ke masa, mulai dari makam Raden Fatah, Sultan Patiunus, dan juga Sultan Trenggono. Ada pula sejumlah keluarga kerajaan yang disemayamkan di tempat ini. Ya, mungkin berbeda dengan makam-makam di daerah lain. Ada yang mungkin bentuknya besar, tinggi, kemudian ada yang panjang, dan juga ada yang biasa. Itu sebetulnya kita menghormati jasa-jasa beliau. Jadi bukan orangnya mungkin setinggi itu 4-5 meter, tapi itu adalah merupakan penghormatan kita kepada leluhur, ya, pada jasa-jasa beliau. Yang mana apabila tidak ada Raden Fatah, tidak ada Wali Songo, notabene kita mungkin belum tahu siapa yang sebenarnya kita menyembah atau kita sembah. Komplek pemakaman ini sering disinggahi para peziarah. Tak hanya dari sekitar Demak, peziarah juga datang dari berbagai daerah di luar Demak. Sedang melakukan ziarah karena dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan juga mengapa saya kesini lagi karena kebetulan ini kan pas waktu sholat asar, dan tadi juga habis ziarah ke makam-makam syekh
yang lain yang ada di Demak, karena Demak itu kota wali, dan juga pas kebetulan di sini sholat asar dan langsung ziarah ke Raden Fatah. Ya adem aja di hati ya Mbak. Kita kan mendoakan wali gitu kan. Ya kita selain adem juga maksudnya mesti kayak kedepannya itu kehidupannya juga lebih baik kayak gitu. Mempelajari peninggalan-peninggalan Islam masa lampau adalah wujud syukur serta penghormatan kepada mereka yang telah memperjuangkan penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Masjid Agung Demak merupakan salah satu bukti perjuangan para wali untuk menyebarkan agama Allah. Sebagai umat muslim, kita patutnya untuk menghargai peninggalan-peninggalan serta jejak persebaran untuk menambah keimanan kita.